Pangeran Jakarta itu ada salah satu pengikutnya yang mengkhianati dia. Saya akan kasih separuh Pulau Jawa. Jayakarta itu ngambil dari surat Al-Fat. Nama beliau ini diambil dari Fathah Mubina. Fathah Mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Iya. يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب. Masjid As-Salafiyah dan Kompleks Makam Pangeran Jayakarta di Jatinegara Kaum bukan sekedar tempat ibadah, melainkan simbol perlawanan dan keteguhan hati rakyat Jakarta. Tempat ini didirikan sebagai pusat pertahanan baru setelah pusat kekuasaan di Jayakarta dihancurkan oleh VOC pada tahun 1619. Sahabat Osaya, kami akan memandu Anda menjelajahi sejarah dan fakta unik masjid ini. Masjid ini telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang karena nilai historisnya yang sangat tinggi. Di sekitar kompleks makam, terdapat pohon-pohon besar yang usianya diperkirakan sudah mencapai puluhan bahkan ratusan tahun. Sobat Osaya, tidak sengaja saat kami sedang melakukan sholat di Masjid As-Salafiyah, tim kami bertemu dengan dua kakak beradik yang sangat semangat dalam menjalankan sholat di Masjid 5 waktu. Yuk kita tanya-tanya ke mereka. Ini ada kakak, siapa nih yang perempuan? Aisyah. Kakak Aisyah sama kakak? Atala. Kakak Atala. Nah jadi, kita kan lagi, saya jalan-jalan. Habis itu aku tuh melihat ada dua anak kecil, tapi beda tadi ya safnya. Satu saf perempuan, satu saf laki-laki. Tapi mereka ikut sholat berjemaah. Jadi aku mau tanya-tanya sedikit nih sama kakak Aisyah, sama kakak Atala. Kakak Aisyah umurnya berapa, sekolah di mana? 10 tahun, sekolah di SD Jatinegara Kaum 15 pagi. Oh, SD 15 ya. Kalau ini adiknya? Kalau aku umurnya 8 tahun sama sekolahnya. Oh, jadi kalian kalau sekolah bareng? Iya. Oke, jadi mereka ini adik kakak, ternyata beda 2 tahun ya. Terus dari umur berapa udah sering sholat jemaah ke masjid? Kalau aku baru umur 9 tahun udah sholat di masjid. Oh, Masya Allah, dari umur 9 tahun guys udah sholat di masjid. Sama ya? Kalau aku 7 tahun. Wah, dari 7 tahun, berarti duluan ada dong rajin ke masjid. Masya Allah, emang anak laki-laki harus sholat di masjid sebenarnya ya. Hebat. Terus kakak sama adik kalau sholat apa aja nih biasanya di masjid ini? Kalau Sabtu itu libur ngaji, maghrib bisa sholat di masjid. Oh, subuh juga? Iya. Masya Allah, kalian nggak ngantuk tuh pergi ke masjid? Enggak, soalnya kadang-kadang dibangun, kadang-kadang bangun sendiri. Masya Allah, bangun sendiri. Aduh, tante seneng banget dengarnya. Semoga jadi anak soleh ya. Masya Allah ya. Amin. Habis itu berarti kalian subuh tuh udah bangun sendiri. Habis itu atau nggak dibangunin, kalian pergi ke masjid. Jauh nggak sih rumahnya dari masjid? Enggak. Bisa lewat belakang, bisa lewat depan. Oh, bisa lewat belakang, bisa lewat depan ya. Iya. Jadi kalian walaupun nggak ada yang nemenin, tetap berangkat ya, tetap semangat pergi ke masjid ya. Iya. Kakak juga ya, walaupun tadi siang ini zuhur, kita tadi sholat zuhur ya, guys. Itu panas loh, tapi kan tetap berangkat. Iya. Nggak males? Enggak. Insya Allah, nggak males. Karena senang banget dengarnya. Terus kalian ada pesan-pesan nggak buat teman-teman kalian yang seumur kalian nih, yang malah lagi sibuk main game, sibuk main Roblox, habis itu kalau azan ya udah nanti aja wudunya, nanti aja sholatnya. Itu kalian ada pesan nggak dari kakak dulu deh? Teman-teman, kalau lagi azan jangan main
sholat terus, sholat di masjid ya. Wah, Masya Allah. Kalau dari Adik Atala, Sama. jadi jangan main game terus. Kalau dengar azan, cepet-cepet sholat ke masjid ya. Disuruh papa. Disuruh papa ya. Papa sholat juga kan nih? Iya. Oh, Masya Allah. Jadi memang orang tua harus ngasih contoh yang baik ya buat anaknya. Karena kalau cuma disuruh doang papanya nggak ikut, pasti nggak mau ya. Harus ya. Benar-benar kalian keren banget. Oke. Kalau kakak penggali itu aku tetap sholat di sini. Kalau bapak lagi juga berhalangan, kamu tetap sholat ya. Mungkin bapak lagi kerja atau apa, kalian tetap sholat ya. Masya Allah, keren banget. Oke, makasih banyak ya Kakak Aisyah sama adiknya Kakak Atala udah mau ditanya-tanya sama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada tahun 1619, setelah Benteng Jayakarta diruntuhkan oleh Jan Pieter Zoekun, Pangeran Jayakarta atau Ahmad Jaketra mundur ke arah timur menuju hutan jati untuk membangun kekuatan baru. Dan Masjid As-Salafiyah didirikan sebagai titik awal permukiman baru sekaligus pusat dakwah Islam di wilayah yang kini dikenal sebagai Jatinegara Kaum. Nama Jatinegara berarti negara sejati atau pusat pemerintahan yang sah yang didirikan di tengah hutan jati sebagai tandingan dari Batavia milik Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, kita kali ini lagi ada di situs sejarah ya. Salah satu makam bisa dibilang pendiri Jakarta mungkin ya. Karena namanya diabadikan sebagai kota Jakarta, yaitu Pangeran Jayakarta. Nah, di samping kita sudah ada makam beliau yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah pejuang mengusir penjajah Belanda saat itu untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Makanya nama beliau diabadikan salah satunya oleh Mayor Jenderal Djoko Santoso. Ya, di sini tertulis mengenang perjuangan dan pengorbanan Pangeran Jayakarta kepada bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat saya. Kali ini kita nggak lagi di studio, kita lagi ada di salah satu makbaroh ataupun makam. Kalau istilahnya makam, salah satu orang tokoh penting pada masanya. Inilah dia, Pangeran Jayakarta. Saya lagi ada di Jatinegara Kaum, sebelahnya ada di Masjid Salafiyah. As-Salafiyah. As-Salafiyah apa Safiyah? As-Salafiyah. As-Salafiyah. Dan di sampingnya ada makam Jayakarta. Yang insya Allah sebentar lagi akan haul yang ke 5 abad ya Pak ya? Iya. 500 tahun. 2027. 2027. Itulah cikal bakal nama Jakarta. DKI Jakarta. Pak, perkenalkan nama saya Guntur. Boleh Pak, nama siapa? Ya. Nama saya Raden Yusuf. Raden Yusuf. Iya. Bapak yang jaga sini Pak? Iya, saya juru kunci sini juga. Ya. Boleh diceritakan Pak sedikit tentang beliau mungkin pada masa Jakarta ini. Jakarta. Iya. Dulu ini Pangeran Jakarta, kenapa dia ada di sini? Pertama kali Pangeran Jakarta itu benteng pertahanannya di Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Nah, Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Di sana pertahanan Belanda di kota sana Sunda Kelapa, di gedung apa namanya? Di Fathahillah. 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 Nah itu di sana tempat Pangeran Jakarta beserta anaknya, beserta mantunya, Rumahnya lah ya Pak ya. rumahnya di situ, bentengnya di situ, Nah, memerangi Portugis, dari Portugis terus ke Belanda di Ya. situ. Nah, pas sampai ke Belanda itu, kenapa dia bisa pindah kemari? Pangeran Jakarta itu adalah salah satu pengikutnya yang mengkhianati dia. Sempat dihianati juga ya Pak ya. Mengkhianati, ada pengikutnya yang mengkhianati, dijanjikan sama Belanda sama Jan Pieter Zoekun, itu gubernur Belanda. Gubernur Belanda. Nah, dia terus dijanjiin sama gubernur tuh,
Barang siapa yang ngasih tahu kelemahan Pangeran Jayakarta akan dikasih hadiah. Saya akan kasih separuh Pulau Jawa. Ya, saya akan kekuasaan kamu, gitu kan. Begitu dikasih tahu sama Belanda, Pangeran Jakarta tahu. Udah tahu. Akhirnya dikepunglah Pangeran Jakarta sama Belanda, dikepung. Akhirnya terdesak kan. Nah, Pangeran Jakarta lari dengan beberapa pasukannya pakai sorban dia. Dimasukkanlah sorban dia ke dalam sumur di sana. Kan sana ada makam Pangeran Jakarta juga di sana. Ada di Tambora ya Pak, kalau nggak salah ya. Oh itu termasuk makamnya juga tuh? Ya ada, bukan makamnya. Jadi sorbannya dimasukkan ke sana. Menurut penglihatan Belanda, Pangeran Jakarta masuk ke dalam sumur. Sehingga ditembakin, diuruk lah di situ. Pangeran Jakarta lari kemari jadi negara kaum. Nah terus dia nyusun kekuatan lagi. Tuh setelah udah kuat, baru diserang lagi ke sana. Nah serang ke sana, Pangeran Jakarta, gubernurnya itu bukannya kan di sejarah matinya kena penyakit kolera ya. Padahal itu gubernurnya itu dibunuh pakai kris Pangeran Jakarta. Dibunuh itu Pangeran Jakarta. Kalau di sejarah kan buat menutupi aja Pak ya, berarti ya. Malu dong namanya jenderal ya kan. Malu. Akhirnya dia di sini. Nah terus setelah di sini Pangeran Jakarta tuh nggak kepingin diorbitkan, nggak kepingin. Oh, ini yang pengen disebarluaskan. Nggak boleh. Dulu mungkin zaman Belanda itu dulu, karena kan takut digali sama dia, diambil mayatnya, jasadnya diambil jasadnya, dulu jadi dihilangkan lah, nggak boleh ada sejarahnya Jakarta. Dulu ini belum ada begini nih, dulu masih kayu jati keliling kotak di sini. Nggak boleh siapa. Belum ada bangunan nih Pak ya? Belum, dulu bangunan ini aja, bangunannya dari kayu aja, kayu jati. Nah terus dipesan barang siapa yang ngasih tahu mengorbitkan Pangeran Jakarta, ada akibatnya. Makamnya atau ya, Pangeran Jakartanya? Makam Pangeran Jakarta. Oh makam iya, yang udah nggak ada ya kan. Ada disebar luasan, nggak boleh dia. Udah diumpetin aja. Dulu sama orang sih diumpetin. Datanglah Ali Sadikin, gubernur DKI Jakarta datang kemari. Oh nggak bisa ini karena ini adalah sejarah. Nggak boleh, ini pahlawan. Pak Aulia juga pahlawan juga, gitu kan. Dikasih tahu sama orang sini nggak boleh, nanti ada akibatnya. Nggak apa-apa, kata dia gitu. Ulah dibuatlah. Ini yang Sadikin ini ya nih. Ini dong, ini. Kalau ini lain ini gubernur lain lagi nih. Oh beda lagi. Begitu ini jadi, Ali Sadikin dipecat jadi gubernur, jadi ketua PSSI. Oh gitu. Berhentiin jadi gubernur. Nah terus dibangun lagi sama Suprapto nih. Pada masa Suprapto. Nah, masa Suprapto dibangun Suprapto. Nah Jayakarta itu kenapa dikasih makam namanya Jayakarta? Jayakarta itu ngambil dari surat Al-Fat. Al-Fat. Dari asal kata Fathah Mubina, kemenangan yang nyata. Kemenangan nyata ya. Makanya kata orang tua dulu, nanti akan kembali lagi nama Jayakarta di Jakarta, nama Jayakarta kalau ulamanya sudah bersatu. Jadi nama beliau ini diambil dari Fathah Mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Iya. Sungguhnya telah kami buka kan. Iya. Fathah Mubina itu kemenangan. Kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata. Luar biasa sekali. Nama Jayakarta ini dipakai sebagai nama ibu kota kita nih Pak. Gimana ceritanya nih Pak? Waduh, kalau nama ibu kota ya memang dulu dari zamannya sebelumnya merdeka juga dulu kan udah dari zamannya para wali, memang nggak Sunda Kelapa itu dikasih nama Jayakarta. Ini pemberian nama Jakarta ini dari Partai Fathahilah pertama. Oh Fathahilah pertama. Abad 1527. Nama Jakarta dipertahankan sama Jakarta ini. Fathahilah yang ketiga. Oh iya. Berarti masih keturunan Pak ya? Cucunya nih. Cucunya Fathahilah. Itu dipertahankan sama dia. Emang udah titipan dari sana. Kan dulu kan di sini dinamain di Sunda Kelapa, di Indonesia ini, di Sunda Kelapa ini dinamain dulu Batavia. Batavia itu kan ibu kota Belanda. Iya. Ya kan, ibu kota Belanda. Dipindah kemana? Dulu kan kita mata uangnya juga kan Belanda dulu. Golden. Nah, dulu. Pak Raden Jayakarta ini adalah seorang pejuang ya Pak ya? Pejuang. Wali juga. Wali. Ini dia di Juri Rasul. Oh masih keturunan masih apa? lah.
Masih. Ini dia keturunan yang ke-27. Kejurih Rasul. Kalau Pangeran Sogeri ke 30 jamaah Rasulullah tuh. Jamaah Rasulullah. Habib Munzir Al-Musawa. Rusia Musawa. Almarhum Pak. Dia. Iya, almarhum. Dulu dia sering jarah kemarin nih, saya malam Sasa. Setiap malam Selasa tuh ya Habib Munzir. Kita cium tangan sama dia. Habib Munzir mana? Jangan, nggak boleh. Antum nggak boleh cium tangan sama Habib. Habib dulu yang cium tangan sama antum. Karena antum lebih tinggi derajatnya. Saya cium tangan sama Habib karena ilmunya. Habib lebih jauh dengan saya. Tetap dia nggak mau. Ini di sini bahasanya nih satu RW bahasa Sunda. Bahasa Sunda? Di sini nggak mau dibilang orang Betawi. Kenapa itu? Oh, enggak. Lah, bahasanya sehari bahasa Sunda gimana? Bahasa Wiwitan dulu. Wiwitan ya. Kan ini kan dulu namanya Sunda Kelapa. Sundanya itu Sunda Kelapa. Jadi ke Sukabumi nggak sama, ke Banten juga nggak sama. Bandung juga beda. Beda. Ya? Beda, ke Garut beda. Jadi logatnya sendiri di sini. Oh. Beda. Justru culture-nya, budayanya lebih dominan ke Sunda berarti Pak? Iya, Sunda. Makanya maulidnya juga beda di sini. Dia Soropal Anam. Kalau di yang lain-lain kan di Betawi kan berjanji. Soropal Anam. Ada Maulid Al-Habsyi. Al-Habsyi, ada Maulid Duror. Simtu Duror kan, Al-Habsyi itu Simtu Kalau di Duror. sini maulidnya beda. Soropal Anam. Syarafal Soropal Ana. Anam. Beda. Terus kalau misal Bapak udah berapa lama Pak di ini Di sini? jaga makam? Udah lama lah. Dari lahir? Iya. Dari Memang masih- sudah keturunan Pak? Jadi gantian turunan. Kalau bukan turunan nggak boleh. Oh yang jaga ini memang harus Iya, harus keturunan? turunan nggak boleh. Takutnya nanti kan salah. Kalau nanya orang salah nggak ngerti. Beberapa kali saya ada perdebatan Pak, ada yang bersikuku bahwasanya makamnya itu di daerah Jakarta Barat, di Tambora itu. Bukan. Kemudian di sini kok ada juga makamnya gitu. Ini makam aslinya. Ini kalau bukan makam aslinya nggak dijadikan mesin purbakala di sini kan Oh dijadikan. udah di ini ya Ini sebuah sudah. gubernur zaman Ali Sadikin. Ali Sadikin ditetapkan di sini bahwasanya makam Pangeran Jayakarta. Iya. Kemudian juga sudah termasuk dilindungi ya. Lindungi, Jadi nggak boleh ada perubahan nggak boleh. dalam bentuk fisik apapun, Iya, iya, karena di sini jadi situs sejarah ya. Ya situ sejarah. Dulu mau dijadiin kayak ini condet, cuman di sini nggak mau. Pelestarian budaya. Nggak mau, sini nggak mau. Kenapa tuh Pak? Boleh cerita Pak sedikit? Orang sini nggak mau, jadi tontonan nggak mau. Itu mungkin salah satu alasannya beliau minta untuk tidak diekspos ya Pak ya? Iya. Tidak disebarluaskan ya? Karena setelah saya perhatikan selama saya jadi juru kunci, kenapa beliau ini nggak boleh disebarluaskan? Jadi sekarang kan udah bagus nih, bagus. Yang jarah semakin lama semakin banyak. Itu orang jarah itu 80% salah. 80%-nya salah? Salah. Kenapa tuh Pak? Mintanya ke makam. Oh iya. Salah. Mintanya ke makam, bukan mendoakan dia, malah minta ke makam. Apalagi minta dunia ya Pak ya? Ya, udah rata-rata itu rata-rata dari mulai usaha dari udah rata-rata dah penaikan pangkat rata-rata anggota DPR juga Jadi bukan dalam bentuk tawasul ya Pak ya? bukan Tapi lebih mintanya ke makam itu yang teman-teman mesti garis bawah ini bahwasanya apabila berziarah kita yang hidup itu mendoakan ahli kuburnya, Iya. bukan kita meminta sesuatu kepada ahli kubur, tapi kita mendoakan ahli kuburnya. dia kan yang memperjuangkan Islam mempertahankan Islam ya kan dari jajahan orang-orang non Muslim kan orang Belanda kan dipertahankan sama dia. Nah artinya kita tanpa dia mungkin kita nggak akan bisa begini Islam di Indonesia ya kan. Yang namanya di seluruh provinsi di Indonesia semuanya ada makam wali. Mau di Papua kek ada makam wali, ada. Makanya Islam terbesar di Indonesia di dunia itu karena setiap provinsi ada makam wali. Ada makam wali. Dakwah Islamnya Dakwah ya Pak? Islamnya gitu. Sengaja memang diturunkan dari sana ke Indonesia. Coba kalau baca sejarahnya di Al-Qur'an, sejarah di surat-surat baca. Nanti Mekah sama Indonesia hilangnya duluan Mekah. Gitu Pak? Iya. Terus sekarang aja lihat dari kan tanda-tandanya udah kelihatan. Iya, tanda-tanda kiamat ya Pak? Udah kelihatan udah. Nah ini Pak, kan kita
agak ini ya, ada pohon yang sangat besar nih Pak di samping kita. Mungkin nanti sobat saya bisa ngelihat ya cuplikannya, bahwasannya di samping makam itu ada makam besar. Pohon besar itu dari kapan tuh Pak? Apakah dari dulunya Enggak. zaman Itu memang pohon itu peninggalan? udah lama, cuman nggak sampai ratusan tahun enggak. Oh bukan ya, Enggak, bukan enggak. pada masa Jayakarta ya Pak, bukan ya. Dulu di situ ada pohon nangka sama pohon asem. Pohon asem dan pohon nangka. Nah, ditutuplah sama pohon ini. Oh jadi dia kayak ini ya, Tutup. kayak aungan kalau Iya, bahasa iya, tutup. bahasa Betawinya aungan nih Pak ya. Iya, ditutup sama dia. Oh, karena kan menurut sejarah yang saya baca pada zaman Belanda kan memang dicari ya Pak Iya, makam iya. beliau. Iya. Kemudian katanya ditutupi oleh pohon nih biar nggak kelihatan. Di sini tuh banyak pohon jati sama pohon ini rotan. Pohon jati sama pohon Rotan di sini rotan. dulu banyak. Ini kali Sunter itu. Itu dulu kalinya bening dan lebar. Kan dia pakai perahu ke sini Jakarta itu. Dari Dari Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Oh, Kan nyambung ke sana. transportasinya ya? Iya, transportasinya nyambung. Berarti kalau makamnya di sini kira-kira rumahnya di mana Pak? Rumahnya itu masjid, nggak punya rumah. Oh, yang kemudian diwakafin jadi masjid. Hmm, masjid. Masya Allah. Dulunya kecil tuh yang di Jakarta itu yang tiang 4 di tengah tuh. Tiang 4. Yang tiang 4. Ya. Pokoknya ciri orang makam yang dibuat sama wali yang tiang 4, dia cirinya di ujungnya nih ada ukiran kembang Wijaya Kusuma. Oh iya iya. Di iya. makam wali mana aja pasti. Itu Kemarin ciri saya khas. juga bisa datang tuh Pak ke Iya. Masjid Atik. Iya. Dia 4 juga tuh pilarnya di Empatnya. tengah. Kalau bukan masjid yang dibuat sama wali, cirinya itu ukiran kembang Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma, ya. Dari jati. Tokung kalau bahasa ini namanya. Iya, Bahasa Cinanya. ada. Iya, nama As-Salafiyah. Salape itu masjid yang tertua. Salap itu tua. Oh, tertua jadi As-Salafiyah. Iya. Yang bangun siapa nih Pak? Dulu Pangeran Jakarta masih kecil dulu, kayak musola lah gitu dulu. Majelis Taklim mungkin Nah, gitu iya, kayak Majelis iya, Taklim. tempat dia. Dulu kecil. Berikut sama rumahnya ya Pak ya. Iya, iya. Rumah beliau di situ. Kemudian akhirnya direnovasi. Iya. Zaman Pak Ali Sadikin. Sadikin. Yang Sadikin saya tahun 70. Ini dibongkar tahun 68. Yang Sadikin dibongkar nih. 68 dibongkar, tahun 70 direhab. Dulu kayu semuanya, kayu jati. Kayu jati ya. Karena di sini banyak pohon jati Nah, kali. iya sih, pohon jati. Kan namanya jati negara kau. Iya. Oh, jadi itu ya. Hmm. Pohon jati Jadi, negara kaum. Ya, jadi jati negara kaum itu kumpul. Asal muasalnya. Ya, jati negara kaum itu kumpulan yang artinya yang kuat seperti pohon jati gitu. Negara itu kumpulan. Kumpulan. Jati negara itu artinya tokoh-tokohnya negara itu asalnya dari negara kaum. Oh, jadi asal muasalnya Muasalnya dari dari sini sini. ya. Kan Pangeran Jakarta, Pangeran Sangiang, kan kumpul sih dua. Termasuk ini kan istrinya dari Mataram. Dari Mataram istrinya. Jogja, Solo, Surakarta. Mau kalau kita bicara perjuangan Islam zaman dulu ya, Wah, orang tuh bisa kemana-mana dari sini, kemudian ke Cirebon, ke Banten, sampai Papua pun bahkan ada ya Pak ya. iya. Sekarang Untuk dakwah orang- Islami ya. sekarang orang baru ngasih sumbangan anak yatim 200, saya udah bangga bener. Hah? Iya betul. Iya. Dodi. Syarat sini ya Pak ya. Makanya salah satu alasan kita itu buat channel sedikit dakwah ya Pak ya. Iya. Terkait sama Islam lah. Iya. Meneruskan perjuangan beliau juga. Makanya intinya begini, orang kalau ziarah ke makam pangeran, ke makam mana aja, makam para wali, ziarah, doakan dia. Artinya kita mulang terima kasih ke dia ya kan. Kita doakan apa, baca Yasin, baca Al-Ikhlas, baca tahlil, baca Fatihah, dan para wali-wali yang lain. Udah, niatnya pahalanya buat dia, gitu udah. Nanti perbuatan baik pasti hasilnya akan baik. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian ya sobat saya dari kita, usai jalan-jalan. Mungkin bisa kita lanjut lagi di masjid berikutnya. Tetap di Osaya Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan makam Pangeran Jayakarta berhasil disembunyikan dari pemerintah kolonial Belanda selama lebih dari 300 tahun.
identitas makam Pangeran Jayakarta baru dipublikasikan secara luas ke publik pada masa Gubernur Ali Sadikin untuk menghormati jasa pahlawan Jakarta. Dan di setiap ulang tahun Kota Jakarta pada tanggal 22 Juni, Gubernur dan jajaran pejabat Pemprov DKI Jakarta selalu melakukan ziarah resmi ke makam ini. Oke Sobat Osaya, terima kasih sudah menonton channel Osaya. Jangan lupa tetap saksikan terus episode jalan-jalan selanjutnya. Osaya, obrolan satu ayat, dari hati mencari arti. Gue Guntur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.